Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 211030410077. Di sini saya akan menerangkan mungkin mereview materi dari mata kuliah pola arsitektur perangkat lunak. Untuk konten materinya sendiri yaitu ada pengenalan pola dan arsitektur perangkat lunak, kemudian desain arsitektur, selanjutnya yaitu layar pattern, kemudian client server dan master slave pattern, kemudian web router dan broker pattern. Yang pertama yaitu pengenalan pola arsitektur perangkat lunak. Pola arsitektur perangkat lunak adalah desain tingkat tinggi yang menggambarkan struktur organisasi dan susunan komponen dalam sistem perangkat lunak. Contohnya yaitu hubungan antara client dan server. Contoh hubungan yaitu client bertanya dan server menjawab. Kemudian hubungan antara sistem dan pengguna. Selanjutnya yaitu menghitung keuntungan dan kerugian, komponen apa saja yang digunakan, dan koneksi apa saja yang digunakan. Selanjutnya yaitu desain arsitektur. Desain arsitektur sendiri yaitu tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Desain arsitektur perangkat lunak didasarkan pada sekumpulan konsep yang membantu mendefinisikan dan mendeskripsikan properti dan perilaku sistem perangkat lunak. Kegiatan ini merupakan penghubung yang penting antara desain dan analisis kebutuhan, seperti mengidentifikasi komponen struktural utama dalam sistem dan hubungan antara mereka. Output dari proses desain arsitektur adalah model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem ini disusun sebagai satu set komponen untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu layers pattern. Layers pattern sendiri adalah salah satu pola arsitektur yang paling dikenal dan standar. Karena pengembangan dan pemeliharaannya yang mudah. Sesuai dengan namanya, pola ini mengikuti metode berjenjang, di mana satu lapisan menawarkan layanan ke lapisan lain. Setiap lapisan ini memiliki tanggung jawab masing-masing seperti presentasi, aplikasi, domain, infrastruktur. Contoh penggunaannya yaitu platform e-commerce, di mana platform e-commerce itu sendiri memisahkan antar muka pengguna, logika bisnis, dan penyimpanan data untuk manajemen dan pembaruan yang efisien. Contoh penggunaan yang kedua yaitu aplikasi perbankan, yaitu memastikan pemisahan yang jelas antara interaksi nasabah, pemrosesan transaksi, dan penyimpanan data. Yang ketiga yaitu sistem manajemen konten, memisahkan presentasi, pengelolaan, dan penyimpanan konten untuk memudahkan pembaruan konten. Selanjutnya yaitu client server. Pola client server ini melibatkan komponen server yang menggunakan jaringan untuk memberikan layanan ke beberapa komponen klien. Komponen server bertugas mengelola logika bisnis, sistem, dan penyimpanan data. Komponen klien bertugas mengelola tampilan sistem dan antarmuka pengguna. Pola client server memungkinkan klien dan server berkembang secara independen selama kontrak antarmuka dipertahankan. Contoh penggunaannya yaitu sistem email. Sistem email ini sendiri memungkinkan klien mengirim permintaan untuk mengambil atau mengirim email ke server pusat. Yang kedua yaitu game online. Klien berinteraksi dengan server pusat untuk pembaruan game yang real time dan interaksi multi pemain. Yang ketiga yaitu penyimpanan file jarak jauh. Klien mengakses server untuk penyimpanan dan mengambil file dengan aman dari lokasi jarak jauh, seperti contoh yang digunakan pada Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu master slave. Pola master slave adalah pendekatan desain konkurensi yang mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan mendelegasikannya antara komponen master dan beberapa komponen budak. Master yang bertindak sebagai pengontrol, membagi tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan independen dan menugaskan subtugas ini ke masing-masing budak. Setiap budak memproses subtugas yang ditentukan secara bersamaan, memungkinkan eksekusi paralel dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Contoh penggunaan dari master slave sendiri yaitu sistem penjadwalan. Dalam sistem penjadwalan komputer, ada satu entitas master yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan tugas kepada beberapa entitas slave. Seperti dalam sistem penjadwalan paralel atau
seperti dalam sistem penjadwalan paralel atau terdistribusi. Contoh penggunaan yang kedua yaitu komputasi terdistribusi. Dalam sistem komputasi terdistribusi, seringkali ada node master yang mengkoordinasikan tugas antara beberapa node slave. Contohnya dalam sistem basis data terdistribusi, ada node master yang mengatur replikasi dan distribusi data ke node-node slave. Selanjutnya yaitu pola pipe filter. Pola pipe filter adalah pola arsitektur perangkat lunak sederhana untuk pemrosesan data. Pola ini mengatur sistem perangkat lunak menjadi serangkaian filter yang memproses aliran data. Setiap filter melakukan transformasi spesifik pada data dan meneruskannya ke filter berikutnya melalui pipa. Pipa-pipa tersebut berfungsi sebagai penyangga dan penghubung antar filter. Contoh penggunaannya yaitu pemrosesan gambar. Pemrosesan gambar itu sendiri yaitu filter dalam alur mengubah gambar selangkah demi selangkah, menerapkan efek seperti pengaburan atau penyesuaian warna. Kemudian data ETL atau ekstrak transformasi dan muat, memfilter proses dan transformasi data saat mengalir melalui saluran, mempersiapkannya untuk analisis. Yang ketiga yaitu pemrosesan sinyal audio. Filter memodifikasi sinyal audio secara berurutan, seperti pengurangan kebisingan atau pemerataan. Yang terakhir yaitu broker. Pola broker adalah paradigma desain perangkat lunak yang canggih untuk sistem terdistribusi. Pola ini memperkenalkan komponen perantara yang memfasilitasi komunikasi antar komponen yang tidak saling mengenal. Komponen broker berfungsi sebagai mediator, mencari, mendaftarkan, dan memanggil komponen. Pola broker memisahkan komponen-komponen, memungkinkan komponen-komponen tersebut tersebar di beberapa stasiun kerja atau platform. Hal ini juga membuat sistem lebih transparan, fleksibel, heterogen, dan dapat digunakan kembali. Namun, ia mempunyai beberapa kelemahan, termasuk overheat kinerja, masalah kendala, dan kompleksitas. Contoh penggunaannya yaitu data pasar keuangan. Pada data pasar keuangan ini, broker mendistribusikan data pasar saham real time ke berbagai klien untuk analisis dan keputusan perdagangan. Contoh yang kedua yaitu antrian pesan. Broker mengelola distribusi pesan antara beberapa komponen, membantu komunikasi asinkron. Yang ketiga yaitu hub Internet of Things atau IoT. Broker memfasilitasi komunikasi antara perangkat IoT dan layanan cloud. Berikutnya beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.